Di lain pihak, Juan dan Rehan tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka ke Belanda. Karena kasus yang kini menjerat perusahaan yang dipimpin oleh Vita sedang mengalami masalah. Mereka terpaksa balik kanan. Karena tak mungkin membiarkan Vita sendirian menghadapi masalah serumit ini. Sebaiknya kita hubungi Zein. Menurutku kasus ini bermula ketika Louis menandatangani kerjasama dengan kontraktor di Paris. Sepertinya Louis yang ditipu di sini dan bukankah saat itu, Zein yang jadi asisten pribadi Louis? Aku rasa dia masih ingat dengan seluk-beluk perjanjian ini. Ucap Juan ketika memeriksa detail berkas yang disodorkan padanya. Kamu benar Jun. Rehan diam sesaat. Ia pun memfokuskan perhatiannya pada berkas-berkas yang kini ada di tangan mereka. Jun, aku curiga dengan tim kuasa hukum Louis. Sepertinya mereka terlibat di sini. Coba kamu lihat ini. Tanggal dan nominal yang disetujui oleh pihak kontraktor dengan perusahaan Louis berbeda. Benar kan? Ucap Rehan ketika menemukan kejanggalan dua berkas yang berbeda. Benar Re, di sini tanda tangan itu masuk ketika Louis sakit. Mana mungkin orang yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya bisa menandatangi berkas sepenting ini. Kamu ingatkan, tanggal di mana tragedi itu terjadi? Juan menatap sang sahabat. Tentu saja, tepat di hari Louis dan Vita menikah. Jawab Rehan, terdengar sedih. Sepertinya ia menyesal. Kenapa musibah itu harus terjadi? Kasihan Vita Jun. Lagi-lagi dia harus menghadapi masalah rumit seperti ini, ucap Rehan. Tidak masalah. Yang penting kita harus tetap mendukungnya. Oh iya Re, sebaiknya kamu hubungi Bima. Agar dia saja yang memberitahu istrinya bahwa perusahaan dalam masalah. Takutnya Vita sok. Aku tahu bocah itu belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Berbeda dengan kita yang udah kenyang makan asam garang di dunia seperti ini. Aku rasa Vita akan tenang jika ada Bima yang mendampingi, ucap Juan. Kamu benar Jun. Sebaiknya Bima memang harus mengetahui ini terlebih dahulu. Kita berikan pemahaman dulu. Takutnya jika ini sampai ke media malah terjadi kesalahpahaman antara mereka. Setidaknya itu antisipasi terbaik yang harus kita lakukan, balas Rehan. Juan sedikit kesal dengan kasus ini. Banyak sekali berkas yang tidak sinkron dengan apa yang saat ini sedang mereka kerjakan sekarang. Mereka yang mengeluarkan dana, kenapa mereka yang dilaporkan? Bukankah ini ironis? Semalam Vita bilang, istri Zein melahirkan dan sempat pendarahan. Apa itu benar Jun? Tanya Rehan. Sepertinya benar, karena yang donorin darah buat istri Zein, maminya anak-anakku. Vita yang minta, jawab Juan. Rehan diam, menatap aneh ke arah Juan. Bagaimana tidak? Juan berbicara seolah tak memiliki masalah dengan itu. Padahal Rehan sangat tahu hubungan mereka seperti apa. Baik memang, tapi ada sisi di mana Juan juga masih menjaga jarak dengan Zein. Dan sekarang, wanita yang dulunya menjadi subjek bagaimana ia bersitegang dengan pria itu. Malah dengan sukarela memberikan kebahagiaan untuk pria tersebut. Why? Tanya Juan. Oh, tidak. Aku speechless aja. Aku kenal Stella Jun. Aku tahu bagaimana sakitnya dia dulu. Lalu sekarang, oh, tidak, ini kabar luar biasa menurutku. Jawab Rehan. Hidup hanya sekali Re. Ngapain nyimpen dendam terus-menerus? Bukankah itu rugi? Balas Juan. Yes, kamu benar Broda. Semoga ini awal yang baik untuk hubungan kalian berempat. Untuk menjadi orang tua yang kompak untuk Berliana. Rehan tersenyum. Juan pun mengamini doa itu. Karena ia pun tak ingin serakah. Sebab ego yang mungkin masih ada di dalam hati mereka. Juan takut malah akan menyakiti hati Berliana. Setiap kehidupan pasti akan merasakan pasang surut. Begitupun kehidupan seorang Zein. Pria ini pernah berjaya di masanya. Lalu, perihal cinta, ia pernah mencintai seseorang. Karena bukan jodoh, konflik pun datang. Tak dipungkiri bahwa ia juga pernah protes dengan alur kehidupan yang pernah ia jalani. Zein pernah merasa tak adil dalam kehidupannya.
Namun, sekali lagi, beberapa orang yang pernah hinggap di hatinya, memberi pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga ia sukses melalui masa di mana ia dipaksa untuk menjadi dewasa. Zain masih melamun di luar sembari memegang ponsel milik mantan adik iparnya. Terkadang, ia juga tersenyum sendiri. Kebahagiaan yang ia dapatkan hari ini seakan membangkitkan jiwanya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun sayang, kebahagiaan Zain sedikit terganggu oleh kedatangan seorang pria yang masih memakai pakaian khusus untuk melakukan tindakan operasi. Siapa lagi kalau bukan Bima? Hei, ngapain di luar? Senyum-senyum sendiri nggak jelas. Tegur Bima sedikit kesal. Ih, apa sih? Sirik aja lu. Balas Zain tak kalah kesal. Tak sengaja mata Bima menangkap ponsel sang istri ada di tangan pria mantan saingannya ini. Ngapain tuh ponsel bini gue ada di lu? Siniin. Pinta Bima kasar. Spontan Zain pun terkejut. Bini, sejak kapan kalian nikah? Pede bener lu, tangkis Zain. Kapan gue nikah? Nggak ada urusan ama lu. Awas minggir. Gue mau ketemu ama sahabat plus keponakan tersayang gue. Bima memilih masuk ke kamar rawat Zizi tanpa meminta izin pada Zain terlebih dahulu. Dia anak istri gue, kampret. Umpat Zain. Bodoh amat. Bima kembali memperlihatkan rasa kesalnya pada suami sahabatnya ini. Sesampainya di ruangan, kedua pria tersebut pun menjadi pusat perhatian ketiga wanita yang masih asik bercengkrama itu. Ada apa Pi? Hai Bim, Cie pengantin baru. Goda Zizi. Sedangkan Bima hanya tersenyum dan langsung menghampiri sang istri. Astaga, yang udah punya ibu ratu. Nyong langsung dilaleke. Canda Zi lagi. Diem nggak? Kamu sama lakimu sama saja. Sama-sama gila. Tangkis Bima mencoba menutupi rasa malunya. Ih, malu-malu meong. Kok udah kesini? Emang operasinya udah kelar? Tanya Zizi. Pasiennya ngedrop. Terpaksa jadwal operasi ditunda. Gimana udah baikan? Tanya Bima sembari memeriksa denyut nadi sahabatnya ini. Sudah Pak Dokter. Terima kasih banyak. Tapi adek cemburu. Kapan dirimu nikah? Sumpah, ini kabar paling bikin sok tahu. Ucap Zizi. Apaan sih diem? Dilarang ngebahas kehidupan pribadiku. Jangan ngegosip. Aku kesini cuma mau lihat, hidungmu masih pesek atau udah mancung. Jawab Bima sedikit tersenyum. Ya Tuhan, sekarang berani ngebully. Mentang-mentang udah punya istri. Papi, Bima menyebalkan, aduh Zizi manja. Jangan takut sayang. Setelah ini kita suruh Princess and jagoan kita buat ngerampok mereka. Keenakan kalau nggak dirampok. Jawab Zain sembari memeluk sang istri. Dasar sepasang suami istri gila. Ayo dek, sebaiknya kita keluar dari tempat memuakkan ini, ajak Bima seraya menggandeng tangan Vita. Cie, dek, sweatnya, ledek Zizi lagi. Setan, diam kalian. Bye, ucap Bima seraya melangkah membawa Vita pergi bersamanya. Sedangkan Vita hanya berpamitan dengan melambaikan tangan. Zizi, Zain dan juga Safira hanya melongo melihat tingkah suami istri itu. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata Bima dan Vita memang sepasang suami istri. Mereka terlihat manis dan sangat romantis. Meskipun interaksi yang terjalin di antara keduanya hanya sebatas bahasa tubuh. Bima membawa sang istri ke ruang kerjanya. Tentu saja untuk membahas perihal masalah yang sekarang sedang mereka hadapi. Duduk kendek, pinta Bima. Makasih. Ini ruang praktek masnya ya? Tanya Vita basa-basi. Iya sayang. Inilah ruang kerja suamimu. Bima diam sejenak, lalu tersenyum. Namun, di balik senyum itu tersimpan sebuah kenyataan pahit yang kini sedang menghadang rumah tangga mereka. Hari ini nggak terima pasien mas. Kok di depan sepi? Tanya Vita lagi. Sebenarnya hari ini mas nggak ada jadwal praktek sayang. Hanya ada jadwal operasi. Sebentar ya, mas ganti baju dulu. Ucap Bima seraya menyerahkan dompet dan ponselnya sekaligus pada sang istri.
Vita mengangguk dengan senyum manisnya sambil menerima dua barang penting milik suaminya tersebut. Kemudian Bima pun masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa baju ganti. Tak sengaja, setelah Bima masuk ke kamar mandi, ada pesan masuk ke dalam ponsel milik sang suami. Sehingga ponsel itu pun menyala sendiri. Terang saja, gambar layar depan ponsel tersebut pun nampak jelas. Vita mengerutkan kening, karena foto yang tertera di dalam layar ponsel tersebut adalah dirinya. Astaga, dari mana dia dapetin foto aku yang ini? Tanya Vita pada dirinya sendiri. Penasaran, Vita pun menyalakan lagi tombol ponsel tersebut. Memerhatikan gambar wajahnya sendiri sedang tersenyum sambil memangku dagu dengan kedua tangannya. Sangat manis. Namun, sekali lagi Vita lupa, di mana ia berada saat itu. Dan bagaimana cara Bima mendapatkan fotonya. 5 menit berlalu, Bima pun keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian pribadinya. Ia terlihat tampan dan menawan. Suami dari Novita Gunawan ini memang penuh karisma. Mas, ya, foto Vita yang ini, Mas dapat dari mana? Tanya Vita sembari memamerkan fotonya sendiri pada sang suami. Oh, itu kan waktu kita ketemu di resto. Bima masih terlihat cuek. Sedangkan Vita hanya mengerutkan kening. Mencoba mengingat kapan mereka bertemu di restoran. Memang kita pernah bertemu di restoran, Mas. Kapan? Resto mana? Cecar Vita penasaran. Mas Bim, kamu ketahuan. Ketahuan udah naksir lama hahaha. Bima tersipu malu. Wajahnya memerah, namun tetap berusaha jaim dan menyembunyikan senyuman malu-malunya. Ada, kamu lupa kali. Itu kan kita ketemu di salah satu restoran Chinese food. Kayaknya kamu lagi ada meeting sama klien kan? Tapi kamu nggak lihat aku. Hanya aku yang ngelihat kamu, jadi langsung dicekrek aja. Jawab Bima santai, tanpa merasa bersalah tentunya. Di restoran Chinese food, sebentar. Berarti kita belum nikah dong. Apakah foto ini diambil saat Vita masih jadi benalu di hubungan Bang Zain dan Kak Zi? Tanya Vita lagi memastikan. Entahlah, wanita cantik ini hanya penasaran. Hanya cuma sebuah foto. Ya belumlah, foto itu udah lama sekali. Sebelum kita kenal dekat. Kayaknya baru sekali ketemu deh. Sehabis reuni itu, spontan, Bima pun langsung menutup mulutnya, karena dia keceplosan sudah menaruh hati pada sang istri, jauh sebelum pernikahan itu terjadi. Vita tersenyum, lalu beranjak dari tempat duduknya dan mencari wajah Bima. Ingin melihat ekspresi pria itu. Apakah telah terjadi sesuatu sebelum mereka menikah? Oh apa? Tanya Bima tersipu. Ah enggak, cuma mau lihat wajah masnya aja. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Bahkan jauh sebelum kita kenal. Canda Vita. Ah, mana ada. Jawab Bima mengelak. Enggak Mas Bung. Ayo ngaku. Paksa Vita. Apa sih? Enggak ada yang. Seriusan enggak ada. Balas Bima. Bohong. Pantesan pas Vita mabuk dibawa pulang ke rumah. Terus enggak diapa-apain. Kan nggak mungkin seorang cowok bawa pulang cewek mabok ke rumah, tapi nggak diapa-apain. Kalau sikonnya begitu, pasti ada dua kemungkinan, antara suka dan ingin menjaga atau sudah suka tapi marah. Hayo, masnya yang mana? Hayo, ledek Vita. Nggak ada begitu. Intinya ya aku mau nolongin kamu. Udah, nggak ada pikiran aneh-aneh, jawab Bima. Oh, oke. Jadi waktu itu belum ada rasa. Bener. Begitu, serius. Enggak Bung. Vita kembali menatap sang suami dengan senyuman meledek. Iya, aku nggak pernah bohong. Dah ayo pulang. Balas Biman mencoba menghindar. Tapi, seorang Vita bukanlah wanita yang gampang menyerah dengan rasa penasaran. Ia pun tetap merasa harus menggamblangkan case ini. No, wait. Pinta Vita. Why? Apalagi? Bima menghentikan langkah dan menatap malu pada sang istri. Vita berjalan maju seakan mendesak sang suami untuk jujur. Sedangkan Bima berjalan mundur, seakan menghindar dari cecaran sang istri.
Mau ngapain ini? Tanya Bima. Enggak, hanya ingin memastikan. Benarkah Bapak belum naksir saya waktu itu? Cuma perasaan saya bilang Bapak udah ada hati sama saya sejak lama. Hayo, sejak kapan Bapak naksir saya? Tanya Vita manja, tentu saja dengan tingkah menggoda. Bima tersenyum, lalu ia pun menjawab. Belum, aku belum sepenuhnya cinta sama kamu. Hanya tertarik saja sedikit. So, jangan terlalu senang, elaknya. Oh, oke. Jadi saya yang terlalu kepedean. Baiklah. Vita tersenyum sedikit. Hatinya sedikit tergores. Sebab jawaban yang Bima berikan tidak sesuai harapan. Sedikit melirik, namun tidak ingin memaksa. Tak banyak bicara, wanita cantik ini pun memundurkan langkahnya. Lalu mengajak sang suami untuk pulang. Sebaiknya kita pulang, ajak Vita. Suaranya terdengar sangat lirih. Merasa ada yang lain dari perubahan sikap Vita, Bima pun langsung menarik pinggang sang istri dan memaksa wanita cantik itu menatap matanya. Apa kamu menginginkan sesuatu dariku? Tanya Bima. Enggak, saya oke, jawab Vita sedikit gemetar. Bima tersenyum lalu mendekatkan bibirnya ke bibir sang istri. Wait, Mas mau ngapain? Tanya Vita spontan langsung menutup mulutnya. Bima menyentuh tangan itu dan menyingkirkannya lembut. Kita sudah menikah, apa aku salah jika ingin mencium istriku? Jawab Bima. Bukankah kita sudah sepakat akan memulainya ketika rasa itu sudah ada? Balas Vita. Tidakkah kamu merasa bahwa rasa itu sudah ada sejak lama? Jawab Bima. Tadi kamu bilang belum, dan kamu percaya? Tanya Bima. Entah, jawab Vita singkat. Bima tersenyum lalu meraih stetoskop yang ada di meja kerjanya. Memasang tepat di telinga sang istri. Selanjutnya alat deteksi itu pun ia sambungkan di area dada sebelahnya. Lalu ia pun bertanya, apa kamu mendengar sesuatu? Tanya Bima. Yes, jawab Vita. Haruskah aku jelaskan arti dari sesuatu yang kamu dengar? Ucap Bima lagi. Vita tak menjawab. Ia hanya diam dan menatap sendu ke wajah sang suami. Meskipun gamang, Vita bisa memahami arti tatapan itu. Hatinya berkata bahwa cinta itu memang telah ada di antara keduanya. Tidak perlu dibahas. Tidak perlu dijabarkan. Bukankah bahasa tubuh yang ada di antara keduanya sudah cukup untuk mengungkapkan rasa yang ada?